Umar bin Abdul Aziz pertama kali jadi khalifah, lalu dia kayak speech gitu, sambutan presiden baru gitu kan. Ketika dia speech, kalimat pertama yang keluar dari Umar bin Abdul Aziz apa? Inni akhafun nar. Saya takut kepada neraka. Itu kalimat pertamanya Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai presiden. Takut kepada neraka. Itulah yang membuat dia gak bisa tidur malam hari kecuali mau mencari tahu apa masalah rakyatnya. Itu yang membuat dia akhirnya mengeluarkan semua hartanya untuk kebutuhan rakyatnya. Sampai gelang-gelang istrinya diambil. Dia bilang kepada istrinya, yang aku atau gelang. Maksudnya gimana? Kalau kamu pilih aku, maka berikan gelang itu untuk rakyat. Kalau kamu pilih gelang, maka aku tinggalkan kamu secara baik-baik, kita jalan sendiri-sendiri. Kayak gitu Umar bin Abdul Aziz. Jangan langsung dipraktekin ya. Karena Umar bin Abdul Aziz ngomong kayak gitu setelah mendidik istrinya sekian tahun. Dan istrinya juga bukan perempuan biasa. Ummul Ayal, perempuan ini namanya Fatimah. Itu juga anak raja, orang hebat banget, soleha banget. Makanya Umar bin Abdul Aziz tahu lah level istrinya. Sehingga dia bilang, yang gelang atau aku? Setelah dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, apa kata jawaban istrinya? Wahai Umar bin Abdul Aziz, yang bukan cuman gelang, dunia dan seisinya kalau kamu minta aku berikan selama Allah ridho kepadaku. Itulah istri yang soleha. Berdoalah semoga kita diberikan makmum seperti istri Umar bin Aziz. Tapi kitanya harus jadi Umar bin Abdul Aziz. Jangan yang gelang atau aku. Buat apa? Mau beli motor baru. Nggak benar ya. Mau beli apa misalnya kayak kebutuhan kayak hawa nafsu kita doang. Jangan. Artinya itulah mereka, karena takut kepada Allah ketahan dari berbuat dosa. Umar bin Khattab juga kayak gitu, karena takut kepada Allah hanya gara-gara salah ngomong ke seorang nenek-nenek yang beragama Nasrani, itu kepikiran gak bisa tidur malam. Ada nenek-nenek datang ke Umar bin Khattab bilang, ya Amirul Mukminin, udah jadi Amirul Mukminin, presiden. Ya Amirul Mukminin, saya ini nenek-nenek yang punya banyak utang. Nenek-nenek punya banyak utang, gak sanggup bayar. Boleh gak saya minta tolong dari Baitul Mal supaya saya bisa bayar hutang? Buat apa hutangnya nek? Kok banyak banget? Nenek kolektor barang-barang antik? Bukan. Saya itu hutang karena gak punya keluarga yang menafkahi saya. Sehingga saya berhutang udah numpuk sekarang. Angkanya sih gak gede. Cuman buat seorang nenek-nenek yang gak punya pekerjaan besar. Akhirnya Umar mengambil dari Baitul Mal dibayarin hutangnya. Gak sengaja Umar ngelihat nenek-nenek ini pakai kalung salib. Umar baru tahu ternyata dia Nasrani bukan Muslim. Akhirnya Umar nanya gini, nenek udah ngeliat kan Islam kayak gimana? Ya gimana menurut nenek? Islam agama yang luar biasa. Kamu adalah seorang pemimpin yang adil. Saya respect banget dengan agama kamu. Nek, kenapa nenek gak masuk Islam? Ngomong gitu. Ya saya udah tua, udah gak sanggup mikir yang kayak gitu-gitu, terlalu berat buat saya. Buat dia tuh ideologi itu berat. Perdebatan mana yang benar mana yang salah berat. Ya udah, pulang aja Umar. Sampai di rumah Umar kepikiran, astagfirullah ya Allah, apakah saya memaksa nenek itu masuk Islam gara-gara adegan tadi? Gimana nih kalau gitu memaksa berarti saya udah melanggar ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa dalam urusan agama. Astagfirullah ya Allah, maafin saya nggak ada maksud, nggak sengaja. Lama dia kepikiran, malam nggak bisa tidur, bolak-balik nggak bisa tidur. Sampai ditanya sama istrinya Umar, Atika, ya Umar kenapa kamu nggak bisa tidur? Ya Allah ampuni saya. Dia nggak mau ngomong sama istrinya semalaman. Kenapa? Takut sama Allah. Besok dia datang kepada seorang sahabat yang paling bijaksana, Ali bin Abi Thalib. Ali itu paling bijaksana, luar biasa ilmunya. Ya Abul Hasan panggilannya. Ali, gimana nih? Gimana emang ceritanya? Diceritain. Wahai Umar, kamu bermaksud memaksa? Tidak. Kalau gitu innamal a'malu binniyat. Beneran. Alhamdulillah gitu coba. Padahal adegan sederhana kan? Dan gak ada paksaan juga karena udah dikasih bantuannya baru ngomong masuk Islam dong nek gitu. Cuman dia takut ini terjebak dalam pemaksaan sehingga semalaman gak bisa tidur. Dosa, bahkan bisa gak cuma dibilang dosa, kesalahan kayak gitu aja bikin Umar gak bisa tidur. Kebayang gak kesalahan yang lebih gede dari itu? Sampai ada seorang ibu-ibu yang masak batu tuh, ngerebus batu karena anaknya kelaparan. Terus Umar lewat, ibu kenapa ibu ngerebus batu? Karena saya gak punya makanan. Terus mau ngerebus apa lagi? Terus ngapain direbus batunya kan gak akan matang-matang juga. Ini hanya untuk membuat anak saya berpikir bahwa saya lagi masak makanan. Dia gak akan nangis lagi sampai dia tertidur. Kasihan banget nasibnya. Anaknya sampai harus berpikir, Ma lagi masak apa? Nih lagi masak nih. Ntar ya tunggu ya. Ini udah mendidih nih. Oh ya ditunggu sampai tidur. Lalu dia bilang, saya akan tuntut Umar di hadapan Allah nanti di akhirat. Langsung gemetar Umar. Umar itu pasti lebih tangguh daripada Habib kan? Yang kalau nyekek McGregor, kalau Umar cuma giniin doang paling. Kenapa? Setan aja takut sama Umar. Kalau ini kan baru McGregor yang takut sama Habib nih.
Ini setan. Takut sama Umar. Umar lewat. Setan, kita ngambil jalan itu aja. Males ada Umar lewat situ. Setan. Dan setan itu kan banyak yang tangguh-tangguh juga kan. Kayak setan petarung, setan apalah kan banyak. Tapi gak berani sama Umar. Tapi orang setangguh Umar ketika perempuan ini mengatakan saya tuntut Umar di hadapan Allah. Dia gak tahu kalau itu Umar. Saya tuntut Umar di hadapan Allah nanti di akhirat. Umar langsung datang. Ibu kenapa ibu pengen nuntut Umar? Karena dia yang memimpin kami tapi dia membiarkan kami terlantar dan kelaparan. Umar langsung gemetar, nangis, langsung dia lari menuju ke Baitul Mal, dia cari gandum, dia pikul sendiri gandum itu seorang diri. Pembantunya pengen memikul gandum itu, dia mengatakan, apakah kalian sanggup memikul dosa saya nanti di hari kiamat? Pembantunya juga orang-orang soleh yang beriman. Enggak akan berani, ya udah sendiri aja udah. Karena kalau udah bawa-bawa dosa kan gak ada yang berani ya. Ini hidup bersama orang-orang soleh itu kayak gini teman-teman. Jadi satu negara, satu masa, semuanya soleh. Jadi semua yang kita dengar itu adalah tentang Allah, Rasul, akhirat, surga, neraka. Jadi kayak indah gitu hidupnya teh. Nah akhirnya Umar memikul sendiri, langsung bukan cuma mikul taruh, bu udah ya, udah gak ada lagi urusan dengan Umar ya. Enggak, langsung ibu udah ganti batunya buang aja. Dimasukin terus diaduk sama Umar sampai jadi roti, disuapin kepada anak kecil yang tadi udah kelaparan banget. Sampai udah beres, baru Umar pergi. Setelah Umar pergi, pembantunya mengatakan, bu ibu tahu gak siapa orang tadi? Siapa? Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibu itu tersenyum dan mengatakan, ya Allah saya cabut tuntutan kepada Umar bin Khattab di akhirat. Gak jadi dituntut. Lalu pembantu ini memberitahu kepada Umar udah dicabut tuntutannya. Alhamdulillah sujud syukur Umar. Ini modal takut. Makanya Nabi mengatakan Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu itu, puncaknya hikmah itu adalah takut kepada Allah. Kan kita pernah dengar cerita dua orang yang jual beli tanah dulu. Gara-gara sama-sama takut pada Allah. Yang satu jual tanah, yang satu beli. Udah selesai jual beli tanah, transaksi udah beres. Yang beli tanah itu tanah kebun gitu, nyangkul-nyangkul. Nemu emas di dalam tanah kebun yang baru dia beli. Langsung dia cari saudaranya yang tadi jualin tanah ke dia. Bro gitu, akhi. Saya dapat emas dari kebun kamu. Oh alhamdulillah itu kalau gitu. Enggak justru innalillah. Coba. Innalillah kenapa? Ini kan harta kamu. Jadi saya gak mau ngambil ini. Ini saya balikin ke kamu. Enggak. Ini bukan harta saya. Kan saya udah jual tanahnya. Tapi kan kamu jual tanah bukan jual emas. Kalau jual emas saya juga gak akan sanggup beli. Tapi kan dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi transaksinya gak ada kalimat itu. Gak ada kalau ada emas nanti akan jadi hak saya. Enggak kan. Pokoknya itu udah saya jual lah hak kamu. Enggak saya gak berani nanti pada dituntut di akhirat. Enggak mau. Akhirnya dorong-dorongan emas. Kalau zaman kita tarik-tarikan emas. Kalau dia tuh dorong-dorongan emas. Ini punya kamu, enggak punya kamu. Dibilangin punya kamu, punya kamu, enggak. Bertengkar gara-gara enggak mau dapetin emas. Kebayang enggak tuh solehnya. Kalau sekarang bertengkar karena pengen dapetin emas. Akhirnya, terus gimana nih? Pokoknya saya enggak terima. Kenapa enggak terima? Masa emas ini milik saya? Harusnya kan milik kamu. Aneh. Ini pertengkaran paling aneh dialognya. Saya juga enggak terima. Enak aja kamu mengklaim itu milik saya. Kan harusnya milik kamu. Jadi saling mengklaim dia enggak punya emas. Ini aneh banget nih. Modalnya apa? Makhafatullah, takut kepada Allah. Akhirnya datang ke hakim. Hakimnya juga bingung. Kenapa bingung? Takut kepada Allah. Karena ketika dia salah memberi keputusan, dia akan dituntut di hadapan Allah nanti. Sebetulnya gaji dia lebih kecil daripada tuntutan nanti di akhirat. Buat dia bingung. Gimana nih? Ya Allah beri saya petunjuk. Gini aja deh. Kamu punya anak? Punya. Laki perempuan, laki. Kamu punya anak, laki perempuan. Oh ya udah, kalau laki-laki nggak bisa. Laki perempuan oke ya. Nikahin anak kalian, kasih emas ini sebagai mahar. Gimana bro? Ya terserah anaknya juga sih. Ya udah kita tanya ke anaknya. Pas tanya ke anaknya, ya aku sih terserah ayah. Udah beres. Akhirnya menikahlah putra dan putri dari dua orang ini yang bersengketa. Dan emas ini menjadikan modal pernikahan mereka. Masya Allah, makhafatullah. Kemana sekarang iman ini di antara kaum muslimin? Di mana nilai-nilai ini di antara kaum muslimin? Kenapa nilai ini sekarang adanya di Jepang? Kenapa nilai ini adanya di Korea? Kenapa nilai ini adanya di Eropa, di New Zealand? Kenapa bukan di Saudi Arabia, di Mesir, di Timur Tengah, di Indonesia yang negara dengan mayoritas kaum muslimin? Kemana semua teks-teks mulia yang luar biasa dalam Islam? Karena kita hanya menjadikannya wawasan, bukan iman. Ilmu tidak menjadi kebaikan kalau hanya sekedar wawasan di sini. Dia baru menjadi sesuatu ketika dia berasa di hati, lalu kita jadikan itu sebagai perilaku kita sehari-hari. Makanya teman-teman, ini baru satu ayat ya. Ayat 14, belum sempat bahas yang lain, gak apa-apa deh. Arti hukma wa ilma kayak gitu. Itulah gambaran tentang Musa.
Jadi kebayang sekarang gimana solehnya Musa, gimana taatnya Musa, karena Allah sendiri mengatakan dia dapat hikmah. Itu gambaran hikmah dalam sisi moral, dalam sisi spiritual, itu hikmah artinya. Sehingga ketika kita tahu arti hikmah, sekarang kita kebayang gimana solehnya Musa. Kalau kita anggap hikmah itu sekedar wawasan, kita nggak kebayang solehnya Musa itu kayak gimana. Soleh banget, hal yang paling detail aja soleh. Di zaman Ibnu Mubarak, ada seorang laki-laki minjam, kalau nggak salah Ibnu Mubarak, kalau nggak salah, beliau meminjam pulpen, pena gitu. Pena dulu kan dari kayu ya, bukan pena yang bertinta, penanya doang, nggak ada tintanya. Minjam pena dari kayu tertentu gitu, kayu yang sebetulnya murah banget di Irak, apa di Basra, apa di Kufah gitu. Saya lupa juga nama ulama, nanti dicek lagi di beberapa kajian. Nah, beliau minjam, terus karena kayak terburu-buru gitu, kebawa penanya. Kebawa sampai ke Hijaz. Hijaz itu di daerah Arab Saudi. Baru pas buka-buka bagasinya, buka-buka tasnya. Oh, ini kan pena yang saya pinjam beberapa hari yang lalu. Akhirnya dia balik lagi ke Irak hanya demi mengantarkan pena itu. Kenapa? Ketika ditanya oleh pemilik pena, jawabannya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat dosa walaupun sekecil zarrah, apalagi ini lebih gede daripada zarrah, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berilmu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa. Belum lagi nanti bentuk ketakutan mereka kepada Allah itu kalau baca Quran nangis. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Mereka tersungkur, mereka bersujud, mereka menangis ketika dibacakan ayat Allah. Tersungkur artinya apa? Gak kuat berdiri, itu artinya tersungkur. Kayak Umar bin Khattab, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Baru berapa ayat dibaca surah Al-Qiyamah, lututnya sudah gemetar. Udah gak kuat menopang lagi tubuhnya sehingga tersungkur jatuh. Umar jatuh bukan karena kekuatan musuh, tapi jatuh karena kekuatan iman. Musuh gak ada yang bisa menjatuhkan Umar. Musuh gak ada yang bisa membuat Umar terduduk. Musuh tidak ada yang bisa membuat Umar terbaring, tersungkur. Gak ada musuh yang bisa membuat Umar tersungkur kecuali iman yang membuat dia tersungkur dengan sendirinya. Kenapa? Iman Umar bentuknya khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga ketika baca ayat ini tersungkur. Khalid bin Walid. Siapa yang gak kenal dengan nama besar ini? Khalid bin Walid sampai mengatakan, Nabi bilang apa? Hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid. Hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid. Saking kerennya Khalid. Jadi susah perempuan bisa ngelahirin anak sekualitas Khalid. Fisiknya, fatonah itu briliannya dalam urusan strategi militer. Dan belum pernah dia duel kalah, itu belum pernah. Dan di tangannya udah belasan pedang patah dalam duel-duel kayak gladiator gitu. Itu Khalid banget. Dan dia saking hebatnya Khalid. Kalau teman-teman mau tahu sehebat apa Khalid, lihat pasukannya. Karena pasukan yang hebat gak mau dipimpin oleh pemimpin yang biasa. Pasukannya itu Musanna, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ikrimah. Banyak nama-nama besar dari pasukannya. Saya banyak baca nama tokoh-tokoh hebat dalam Islam. Pasukannya, 1000 pasukannya, satu orang saja bisa mengalahkan 1000 musuh. Satu laki-laki yang sebanding dengan 1000 musuh. Musanna tidak akan kalah satu pasukan yang di dalamnya ada Musanna. Ini adalah prajuritnya Khalid. Kebayang gak gimana panglimanya? Prajuritnya aja kayak gini. Nah Khalid yang luar biasa dahsyatnya ketika baca surat Al-Muddathir sampai tentang ayat bapaknya yaitu Walid Al-Mughirah. Bapaknya kan gak masuk Islam dan meninggal dalam keadaan kufur. Dan sampai Allah menyebutkan neraka untuk Walid di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir, neraka Sakor gitu. Khalid ketika membaca neraka Sakor yang disebutkan untuk ayahnya menangis 3 hari 3 malam.
Kenapa dia menangis? Kan ayahnya yang masuk neraka. Saking takutnya dia, ya Allah, kalau saya nggak dapat hidayah, hampir saya mengikuti ayah saya. Seandainya saya keras kepala mau mengikuti semua nasihat dari ayah saya, bagaimana seandainya ayat ini menyebutkan tentang saya, ya Allah. Saking takut dan bahagianya campur aduk, dia menangis 3 hari 3 malam. Karena dia kebayang, dia hampir seperti ayahnya. Karena di antara anak-anaknya Walid, Khalid itu kesayangan ayahnya. Sebagaimana Umar kesayangan juga ayahnya. Ini tokoh-tokoh yang kesayangan ayah mereka masing-masing nih. Karena kesayangan ayahnya, dia apet banget sama ayahnya. Kemana ayahnya pergi, dia pergi. Apa yang ayahnya bicarakan, dia bicarakan. Apa yang ayahnya anggap benar, dia anggap benar. Gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam. Gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam. Itu juga setelah ayahnya meninggal baru dia berselisih. Kebayang kalau ayahnya masih hidup, kemudian mereka meninggalnya bareng, ayahnya dengan Khalid dalam keadaan kufur. Itulah yang membuat Khalid campur aduk antara bahagia dengan takut dengan kalimat sakor tadi itu. 3 hari menangis. Nangis 3 hari. Gak ada hari tanpa menangis. Kenapa gak diterusin urusan nangisnya? Karena setelah 3 hari dia dikasih tugas militer. Udah gak sempat mikirin nangis. Sekarang mikirin ekspansi dakwah. Artinya Khalid ini orang-orang yang takut kepada Allah. Belum lagi nanti nama-nama yang lain. Ketika mereka membaca ayat, membaca hadis atau apa. Jangankan mereka, malaikat aja. Jibril menangis di depan Nabi. Ketemu Nabi matanya bengkak. Ketemu Nabi matanya merah. Nabi nanya, "Mabik ya Jibril, malham." Jibril, kenapa kamu? Ada masalah apa? Kenapa kamu sedih wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, setiap kali saya mengingat penciptaan neraka, saya tidak berhenti, saya nggak bisa berhenti menangis. Ini namanya hikmah. Kebayang nggak Musanya gimana? Kalau Allah mengatakan Musa itu sudah dapat hikmah, berarti seperti itulah gambaran kesolehan Musa di usia masih 20-an tahun. Jadi teman-teman, saya sangat yakin sebagian besar nabi, bisa dibilang 95% lebih dari para nabi itu semuanya anak muda. Semuanya cerita anak muda, bukan cerita orang tua. Kita mungkin lebih kenal dengan cerita Nabi Ibrahim ketika udah dewasa. Tapi kita tahukah Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api itu anak muda? Ketika beliau menghancurkan berhala itu anak muda? Ketika kemudian beliau hijrah dari Irak ke Palestina itu anak muda? Belum lagi kisah nanti nabi-nabi yang lain termasuk Ayub alaihissalam juga anak muda. Mereka semua adalah nabi-nabi muda. Sehingga ketika kita bicara tentang iman, kita bicara tentang hamasah, semangat, kita bicara tentang ketaatan, itu bukan bicara tentang orang tua sebetulnya, bicara tentang anak muda. Karena semua itu adanya pada anak muda. Maka kalau kita cinta kepada Musa, kalau kita ngefans sama Musa, belajarlah dari Musa di ayat 14. Usia 20 udah punya hikmah. Dan salah satu di antara hikmah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru di usia itu, kalau kita gak takut kepada Allah, potensi kita berbuat dosa lebih besar daripada orang tua. Ya, jadi mungkin malam ini ayat 14 aja dulu ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita kembangkan lagi. Namanya juga bedah. Bukan tilawah lagi, tapi tadabur. Jadi nggak usah terburu-buru, tapi mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu, hikmah dari apa yang kita bahas, terutama dari sosok Nabi Musa alaihissalam. Salah satu nabi yang saya ngefans berat, sehingga sering saya cerita-cerita kan. Selalu cerita Musa kecil, Musa dewasa, Musa remaja. Karena emang buat saya sih Musa itu salah satu nabi yang paling keren lah di antara para nabi, walaupun semuanya keren-keren. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan hati kita di jalannya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Terima kasih buat teman-teman semuanya.